Halo, aku Sisil. Selamat datang di channel Kuklova. Di video kali ini, aku bikin roti Arab, namanya Haliat Nahal atau roti sarang lebah. Rotinya lembut, empuk, cocok jadi cemilan sambil minum kopi atau ngeteh bareng keluarga. Kalau kalian penasaran gimana cara aku bikinnya, simak videonya sampai selesai. Ini bahan-bahan yang kita perlukan untuk bikin rotinya. Sekarang langsung aja kita akan bikin rotinya. Pertama, siapkan susu cair hangat ya, bukan susu cair panas. Selanjutnya, masukkan ragi instannya ke dalam susu cair hangat. Kemudian, aduk-aduk hingga semuanya tercampur merata. Lalu, tutup dengan plastik wrap dan diamkan selama 10-15 menit hingga muncul busa atau gelembung-gelembung. Setelah 10 hingga 15 menit, siapkan tepung terigu protein tinggi. Lalu, buat lubang di tengahnya seperti ini. Nah, ini campuran susu hangat dan raginya sudah berbusa dan ada gelembung-gelembungnya. Ini tandanya raginya sudah aktif. Sekarang kita akan tuangkan semua larutan raginya ya. Selanjutnya, tambahkan gula pasir. Tambahkan garam. Tambahkan yogurt. Tambahkan butter. Tambahkan 1 butir telur. Selanjutnya, tuangkan air hangat, bukan air panas ya teman-teman. Air hangatnya tidak aku tuangkan semua, aku sisakan sebagian untuk mengontrol cairannya. Kalau nanti air hangatnya kurang, bisa kita tambahkan ya. Kemudian, ini aku aduk sebentar dengan spatula, supaya tepung terigunya ini menyatu dengan bahan-bahan lainnya, jadi nggak terbang atau berhamburan waktu di mixer nanti. Tapi kalau kalian mau langsung di mixer, itu juga boleh kok ya. Nah, ini kelihatan banget ya adonannya masih kurang air, jadi aku tuangkan semua sisa airnya tadi, kemudian aku aduk lagi sebentar aja dengan spatula, sampai tambahan airnya menyatu dengan bahan lainnya. Kira-kira sampai seperti ini aja cukup, selanjutnya kita akan mixer adonannya. Adonannya aku mixer dengan kecepatan rendah, hingga tepungnya menyatu cukup baik dengan bahan lainnya. Kira-kira sampai seperti ini, kemudian naikkan secara bertahap kecepatan mixernya ya. Di sini aku ngerasa kalau adonannya ini masih kurang air, jadi aku tambahkan lagi sedikit air seperti ini, kurang lebih 10 ml, kemudian aku mixer kembali dengan kecepatan paling tinggi, sampai adonannya benar-benar kalis. Setelah dimixer selama kurang lebih 15 menit, adonannya sudah kalis seperti ini. Selanjutnya, bulatkan adonannya. Kemudian, letakkan kembali ke dalam mangkuk. Tutup dengan plastik wrap dan istirahatkan adonan selama kurang lebih 1 jam atau hingga adonannya mengembang 2 kali lipat. Setelah 1 jam diistirahatkan, adonannya sudah mengembang seperti ini. Selanjutnya, kempeskan adonannya. Setelah dikempeskan, pindahkan adonannya ke atas silikon mat. Kemudian, aku akan bagi adonannya menjadi 48 bagian secara bertahap. Di sini, aku bagi adonannya secara manual aja, nggak pakai ditimbang, jadi maklumin kalau nanti ukurannya beda-beda. Ini nggak masalah ya, karena untuk konsumsi pribadi. Jadi simak aja terus videonya, supaya kalian bisa lihat cara aku membagi adonannya menjadi 48 bagian.
Setelah adonannya dibagi menjadi 48 bagian seperti ini, selanjutnya siapkan bahan isian roti dan topping bagian atasnya. Di sini aku niatnya mau potong cream cheese-nya jadi 48 bagian, tapi cream cheese-nya malah lebur saat aku coba untuk potong. Jadi ya udah, sekalian aja aku hancurin cream cheese-nya jadi kayak gini. Selanjutnya siapkan loyang, olesi loyang dengan secukupnya margarin atau minyak goreng. Sekarang aku akan isikan cream cheese ke dalam adonan roti. Langkah pertama, pipihkan adonan seperti ini. Lalu isikan cream cheese secukupnya aja. Lipat adonannya dan tutup rapat. Kemudian, bulatkan bentuknya seperti ini. Kalau sudah, letakkan di atas loyang. Kemudian ulangi cara yang sama seperti tadi, susun di atas loyang, melingkar menyerupai sarang lebah, dan beri jarak satu sama lain karena nanti rotinya akan mengembang. Nah, ini udah hampir selesai. Loyangnya udah penuh dengan adonan roti. Selanjutnya, tutup dengan plastik wrap dan istirahatkan adonan selama kurang lebih 1 jam atau hingga adonannya mengembang 2 kali lipat. Sambil nunggu adonan di loyang yang pertama tadi mengembang, kita akan isi loyang yang kedua ini. Caranya sama aja seperti tadi ya. Nah, ini loyang yang kedua udah selesai diisi. Selanjutnya, tutup dengan plastik wrap dan istirahatkan adonan selama kurang lebih 1 jam atau hingga adonannya mengembang 2 kali lipat. Setelah 1 jam diistirahatkan, adonan roti di loyang pertama sudah mengembang seperti ini. Selanjutnya, oleskan permukaan adonan roti dengan susu cair secara merata. Kemudian siapkan biji wijen dan taburkan secukupnya di atas permukaan adonan roti. Nah, ini adonan roti di loyang yang pertama sudah siap untuk dipanggang. Ini ovennya sudah aku panaskan sebelumnya selama 10 menit ya. Panggang rotinya di suhu 170 hingga 190 derajat Celcius. Gunakan api atas bawah selama 20 hingga 25 menit atau sesuaikan dengan oven masing-masing. Beda oven bisa beda waktu panggang, jadi teman-teman sesuaikan aja ya dengan oven masing-masing. Sambil nunggu rotinya matang, kita akan bikin sirup madu untuk topping rotinya. Bahannya tinggal dicampur aja seperti ini ya. Selanjutnya, masak dengan api sedang hingga mendidih. Kalau sudah mendidih seperti ini, biarkan 5 hingga 10 menit dalam kondisi mendidih ya, baru matikan api kompornya. Selanjutnya, tuang ke dalam mangkuk dan sirup madunya sudah siap untuk digunakan. Nah, ini roti di loyang pertama udah mateng. Bentuknya cantik banget ya, seperti sarang lebah gitu. Sekarang langsung aja kita akan berikan topping sirup madu. Kalian bisa oleskan seperti ini atau bisa langsung diguyur di atas rotinya. Jadi sesuai selera aja ya.
Nah, ini roti di loyang kedua juga udah matang. Langsung aja setelah keluar dari oven, oleskan sirup madunya seperti ini. Ini hasil rotinya setelah dioleskan sirup madu. Rotinya jadi glowing, warna rotinya jadi makin enak dilihat, cantik banget bentuknya seperti sarang lebah. Kalau kalian perhatikan di sini, roti di loyang pertama memang lebih kecoklatan warnanya dibanding loyang kedua. Ini karena aku panggangnya di suhu yang berbeda, tapi tenang aja, loyang pertama ini nggak gosong kok ya. Sekarang aku mau cobain rotinya dan aku akan kasih lihat ke teman-teman tekstur rotinya ya. Ini aku sengaja ambil rotinya perlahan-lahan supaya kalian bisa lihat dengan jelas serat dari rotinya. Kelihatan banget ya rotinya berserat gitu, mengembang dengan baik, rotinya nggak bantet sama sekali, lembut dan juga empuk. Kalau dari segi aroma, ini wangi banget rotinya karena bikinnya pakai butter. Kalau dari tampilan rotinya udah cantik banget, warnanya bagus, permukaannya mulus seperti roti yang dijual di toko-toko. Kalau dari segi rasa rotinya enak dan juga pas, nggak asin, nggak manis, pokoknya semuanya balance. Jadi roti ini cocok banget kalau dimodifikasi dengan diberikan berbagai macam jenis isian ataupun topping, baik yang manis-manis ataupun yang asin-asin gurih. Sekian dulu ya video kali ini. Terima kasih sudah nonton videoku sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum.